Sejak Yesus di hatiku, ku tak lagi sesat atau mengembara. Sejak Yesus di hatiku, dan segenap dosaku terhapus semua. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, ku beroleh pengharapan tetap teguh. Sejak Yesus di hatiku, tak lagi bimbang dalam perjalananku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku. Tuhan, pertolongan kami ialah di dalam nama-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya, yang memeliharanya dengan sempurna dan setia. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, karena kami tidak dapat berdiri sendiri. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 61. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku. Amin. Mari kita dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Takarosa natalar, emusamare, emandatayala, amasola. Tuhan, Kau tahu kami butuh firman-Mu. Kami tidak dapat berdiri tanpa firman. Berfirmanlah atas kami, sebab itu keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, dan bahagia yang sejati. Tuhan, pakai siapapun yang Kau mau pakai. Berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik dan limpahi kami dengannya. Ya Tuhan, perintahkan kami. Terima kasih Yesus. Ifaralo, hepatamayala sa, esungarala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau baik.
Kau sudah memberi segala-galanya pada kami. Kau Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Tuhan, Kau mau tinggal di dalam kami. Tapi kami tidak mengenal Kau, Tuhan. Kami tetap jalan dikuasai hawa nafsu kami, sehingga kami menderita, sehingga kami susah. Tuhan, bukakan hati kami, buat kami mengerti, menyadari, dan hidup dalam damai sejahtera. Berkati kami berganda-ganda, karena daripadanya lah kami hidup dan selamat. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Terima kasih, Yesus. Amin. Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 62 pada saudara diberi kesempatan membawa persembahan syukur dan perpuluhan saudara. Nyanyian nomor 62. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu dan kudus benar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan damai berkat. Nama itu Nauci Kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak terlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Mari kita berdiri. Tuhan, bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami adalah anugerah-Mu. Karena dengannya kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau setia dan sempurna memelihara kami dari saat ke saat. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang kami terima dari tangan-Mu. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada, supaya orang mengenali kami, milik-Mu yang Kau kasihi. Sediakan hati kami Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus.
kamasulafan malas aku nakamane amakulafer dalom. Amin. Kita baca firman Tuhan dari surat Paulus kepada orang Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dulu saya pikir tuh ini ya, bersukacita senantiasa itu kita cuma suruh seneng-seneng gitu. Jadi kita susah, sedih, kita suruh senang gitu. Belakangan ini saya baru ngerti, ini dalam nih. Bersukacitalah senantiasa itu berarti bahwa ini ya, kalau saudara punya masalah ya, masalah itu bisa saudara tanggapi dengan dua macam. Saudara sedih atau saudara senang. Nah sekarang masalah apa saja? Kalau dikatakan bersukacitalah senantiasa, saudara mesti menemukan jawabnya. Bahwa masalah itu ternyata membuat alasan kita bersukacita. Mesti menemukan jawabnya. Ya, saya ambil satu contoh nih. Saya ngalami dulu. Saya itu kalau sudah itu tuh sakit kepala sebelah nih. Lantas pada satu hari saya pergi ke Tasik sana, mau negukan pendeta di sana. Saya ada janjian sama tua-tua majelis saya itu karena dia belum pernah naik kereta, nanti pulangnya naik kereta. Nah, jadi waktu mau pulang, udah mau naik kereta, saya bilang, aduh sakit kepalanya luar biasa. Sakit kepala. Saya bilang, oh enggak jadi naik kereta ya, naik taksi aja lah langsung. Jadi kita naik taksi, saudara. Dan kereta yang saya akan tumpangi itu adalah kereta yang digulingkan oleh DITI di Nagrek. Jadi pada waktu kita udah sampai di Sukabumi, saya pendeta di Sukabumi, di interlokal dari sana tanyain, mereka nggak tahu saya naik kereta atau naik, oh saya ngomongnya naik kereta. Nah, sakit itu membuat saya ngucap syukur. Punya marifat ini, punya pengertian ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara punya masalah dan saudara bawa kepada Tuhan, dia memberi jawab itu, dia membuat saudara ngerti kenapa begitu. Kenapa begitu? Nah, kalau saudara ngerti kenapa begitu, saudara bersyukur. Jadi saudara, benar untuk segala perkara kita bisa bersukacita senantiasa. Usahakan ini. Jangan kasih kesempatan kepada diri saudara, jiwa saudara untuk murung, untuk ngeluh, untuk mulai punya perasaan-perasaan yang nggak baik. Jangan. Jadi saudara mesti cari jawabnya sampai saudara bersukacita. Tapi itu tetaplah berdoa. Ngucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Ngucap syukur guys, dengan sendirinya kan. Kalau saudara tahu maksudnya, kalau saudara tahu sebab-sebabnya, saudara akan ngucap syukur dengan sendirinya. Nah, itu yang mengubah hidup kita jadi hidup bukan menderita, bukan susah,
bukan murung, tapi hidup yang penuh dengan syukur. Saudara, nah selama kita bisa mengucap syukur, tidak ada bahaya bisa nimpa kita. Saudara sakit, cari dulu jawabnya Tuhan sehingga saudara bisa bersuka cita. Kalau dia jawab, saudara tahu pada saat saya kritis ya, mesti melakukan sesuatu, saya selalu dengar Tuhan langsung, dan itu membuat saya senang. Tugas apa juga senang. Jadi saudara, selama kita berdoa tetap kita cari Tuhan, tetap kita mesti. Kalau berdoa jangan cuma berdoa kepaksa aja. Berdoalah sampai saudara dijawab, sampai saudara ngerti dan hati saudara bersuka cita. Tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada yang jahat bisa menimpa kita. Kita akan tetap jalan. Sebab memang betul pada hakikatnya tidak ada satu perkara pun yang jadi dengan saudara dan saya sebagai milik Kristus. Tidak ada satu perkara terjadi, ingat nih ya, dengan saudara dan saya sebagai milik Kristus, bukan karena saudara baik, bukan apa, tidak ada satu perkara jadi yang tidak baik buat saudara dan saya. Ingat nih, pegang ini, jangan kena diomongin orang sehingga saudara goncang, sehingga saudara khawatir dan takut. Dan kesalahan kita itu kita terus dengerin orang ngomong. Banyak orang yang jatuh tuh karena itu. Dengerin orang ngomong, tidak cari apa yang Tuhan katakan. Asal aja kita cari, kita akan ngalami kok. Bener loh. Saya banyak ucap syukur tuh karena saya alami saben kali. Tiap perkara juga yang saya rasakan gak enak, itu ternyata baik, ternyata ada maknanya. Tiap perkara, susah pun, hari-hari susah yang saudara hitung, itu tuh ada maknanya semua. Sebab Tuhan itu menyempurnakan kita. Sama seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan dibawa, kita juga dibawa. Seumur hidup kita itu kita dibawa. Dan semua yang kita alami, semua saya bilang, rugi kek, atau susah kek, atau apa saja, itu semuanya buat kita bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Ini ingat, buat kita semua mendatangkan kebajikan. Di dalam Yehezkiel 41 ayat yang ketiga, Yehezkiel 41 ayat yang ketiga, kita baca firman Tuhan begini. Lalu ia sampai ke ruang dalam, ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, lebar dinding sampingnya 7 hasta, sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Kalau Tuhan itu menyuruh bangun bait Allah, kelihatannya itu asal barangkali desainnya itu bagus gitu ya. Tiap bagian itu punya ukurannya pasti. Gak bisa dicolong-colong, gak bisa ditawar-tawar. Pasti. Seluruh bait Allah itu bisa dihitung pasti ukurannya. Ada ukurannya. Itu sebabnya misalnya saudara-saudara kita yang dari tabernakel itu menyediakan waktu untuk ngitung semua. Dan itu semua nanti katanya ada nubuatnya. Saya nggak tahu iya apa enggak. Tapi benar hitungannya memang ada. Tuhan Allah menentukan hitungannya
di dalam baitnya. Dia juga menentukan hitungan di dalam saudara dan saya. Saudara kan baitnya. Dia menentukan loh. Sebab itu khawatir itu bukan layaknya orang percaya hidup. Bukan. Kalau saudara tahu bahwa saudara ditentukan, yang membuat saya berani melakukan perkara-perkara yang mengerikan itu, yang banyak dan besar risikonya itu karena ini. Saya tahu Tuhan ngitung semua. Dan saudara, seringkali dalam hidup saya itu saya ngalami, kayaknya itu kayak ini loh. Kalau saudara pernah ngalami nggak? Ini naik mobil itu persis saudara lewat terus mobil lain lewat. Kalau telat sedikit aja, itu bro. Saudara, begitu dalam hidup kita Tuhan ngatur semua lalu lintas itu, itu rapi. Saya ketemu ini, saya nggak ketemu ini, kapan saya ketemunya, kapan saya lewatnya, semua itu diatur rapi. Tidak kebetulan, tidak ada kebetulan. Dan saudara akan lihat begitu rapi Tuhan ngatur, sehingga kalau saudara tidak berontak, tidak ngeluh, tidak melawan, malah saudara ngalami indahnya itu. Memang kita tuh dalam bahaya kayaknya, tapi cuma segitu aja bahaya bisa ganggu kita. Persis kita lolos. Seperti lolos dari lubang jarum. Saudara, begitu. Coba perhatiin dah. Nah, karena kita itu seringkali nggak perhatiin itu, kita nggak ngerti bahwa hidup kita itu diukur, diatur persis rapi. Tidak cuma hidup atau mati gitu saja. Mati ya. Saya nggak takut mati karena saya tahu bahwa hidup saya terukur. Sampai kapan juga terukur. Dan kalau saya mati pun sudah waktunya saya mati. Tidak ada barang kecelakaan. Tidak ada kebetulan. Saya percaya ini. Kita menghadapi ini tahun depan. Kita sudah kebayang-bayang. Saya mulai dikejutkan tahun kemarin ini tidak begitu. Ini sudah mulai. Kalau gas LPG naik, nanti sebentar lagi apalagi naik, pasti naik semua. Dan kita gimana? Jangan khawatir. Apapun yang terjadi di tahun itu, Tuhan itu sudah tentukan pasti. Orang pada takut, khawatir. Nanti kalau nggak ada makan gimana tahun 2000? Mereka cari bibit-bibit unggul dan macam-macam. Saudara, kita nggak perlu khawatir. Sebab apa? Tuhan tahu persis apa yang dia lakukan. Nah, kalau memang dia, itu sebabnya saudara, kalau memang dia lahir di dalam kita. Saudara tahu kenapa kita nggak ngerayakan Natal? Bukan nggak ngakui Natal, oh iya. Tapi sengaja di Alkitab itu Natal tidak tahu persis kita tanggalnya. Kalau kematian Yesus tahu persis, bisa dihitung. Saudara, nah kenapa? Kenapa tidak tahu persis? Supaya kita setiap hari ngalami Yesus lahir di dalam kita. Natal itu saben hari orang tanya saya, kamu nggak ngerayakan Natal? Siapa bilang? Rayakan. Saben hari di sini. Yesus lahir itu berarti apa? Bahwa semua yang dia janjikan itu benar. Bahwa dia ngitung semua apa yang terjadi. Kalau dia lahir di dalam saya rumahnya. Dihitung persis. Sebab itu saya nggak khawatir. Jangan nanti ngerayakan Natal, wah udah rame, udah hebat gitu, nanti kalau habisnya ribut-ribut. Bukan itu. Dan bukan kemegahan-kemegahan palsu itu. Saudara, saya kadang-kadang malu. Orang Islam ya, kalau punya hari besar ya, hari besar apa aja, nggak ada yang tari-tarian, foya-foya gitu, nggak ada. Orang Kristen semua pakai Natal, mabuk-mabukan Natal, naik klub Natal, apa semua Natal semua. Foya-foya, tari-tarian macam-macam juga Natal. Ya tidak ada hubungannya sama Tuhan Yesus sama sekali.
Saudara, ya, itulah sebabnya. Apakah dia lahir di dalam saudara dan nggak mati prematur? Banyak orang yang dia lahir bulan Desember tanggal 25 lahir dan rasanya malu syahdudah damai di atas bumi, tapi nanti bulan Januari mati prematur. Tuhan Yesus masih kecil itu udah mati, udah nggak ada lagi, yang ada bangkainya aja. Bukan gitu. Kalau saudara memang betul miliknya, dia ada di dalam saudara, dan itu adalah perkara yang kekal. Gak bisa kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Perkara yang kekal, kuat, makin bertambah. Kalau saudara memang betul milik Kristus, tidak ada goncangan-goncangan. Apa artinya prelude tahun depan ini yang kelihatannya gelap? Apa semua? Saudara boleh ngitung, boleh apa, nanti yang tidak terduga pun masih bisa jadi tahun depan. Kesusahan nih. Tapi kalau saudara sudah siap hari ini bahwa Kristus lahir di dalam saudara, apa artinya itu semua? Dia sudah mengalahkan dunia ini. Dia sudah mati di kayu salib dan berkata sudah genap. Ini bukan omong bagus loh ini ya. Ini omong real nih, sungguh-sungguh. Bahwa kalau saudara jalan dengan Tuhan Yesus, tidak ada pintu yang tertutup. Usahakan sendiri jalan, saudara akan mengalami jalan buntu. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai 9. Mazmur 91 ayat 7 sampai 9 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpang. Engkau hanya penontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Saudara, sampai dikatakan begitu. Keadaan situasi keliling saudara boleh kritis. Saudara boleh lihat 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan. Saudara boleh lihat orang pada roboh, pada rebah. Tapi saudara lihat di sini, engkau hanya menontonnya. Sama seperti saudara nonton film yang seru di TV gitu. Saudara boleh ngeri, saudara boleh takut, tapi itu cuma ngerinya penonton. Tidak akan terkena. Saya selalu kalau kalau ada orang nonton film tegang itu suka ganggu. Saya bilang apa? Kalau saya tegang nonton gitu matanya sudah melontot gitu. Itu kan maunya sutradaranya, saya bilang. Ini mati juga malah mati sungguhan. Sadar lagi itu nonton, penonton. Kita akan jalan. Tahun depan ini kita akan jalan. Banyak susah akan terjadi. Bukan untuk nakut-nakuti saudara. Saudara cuma penonton doang. Saudara cuma pemirsa. Saudara cuma lihat apa yang terjadi. Dan saudara juga akan lihat nanti pembalasan Tuhan apa. Bagaimana dia Tuhan Allah Juru Selamat kita sanggup belain kita karena kita berlindung padanya. Saya enggak bekali saudara apa-apa tahun depan. Tetapi saya bisa bekali satu hal. Jadikan Tuhan perlindungan saudara. Dan berlindung pada Tuhan itu tadi saya katakan. Bahwa saudara sadar selalu Yesus ada di dalam saudara. Rumah Allah nih. Bahwa semua terukur. Gak ada tuh anak-anak kebobolan keliru. Itu kan kalau sekarang itu loh pemborong itu sukanya gitu nih ya. Ini sudah desainnya di blueprintnya tuh gini. Tukang-tukang tuh sukanya tuh ngawur. Dia udah salah terus disambung aja. Nah nanti kalau bohirnya, kalau yang punya rumah tuh teliti lihat baru ketahuan. Kalau nggak ada di smokol gitu loh. Pokoknya ditutup dah, pokoknya jadi. Tapi nggak benar. Banyak tukang berbuat itu.
Kan memang bisa terjadi kan, ini bikin tembok sana, bangun tembok sini, bangun tembok. Nanti tahu-tahu kok nggak klop nih di situ yang ujungnya, semokel aja. Ya saudara, saya itu waktu rumah saya dibangun, saya selalu bawa apa? Siku. Saya selalu siku tuh temboknya, tuh suka nyolong di situ tuh, tahu nggak? Lihat tuh, ini nggak siku. Atas kalau saya suruh siku, dia bilang gimana susah. Saya bilang gampang, ambil tali, ukur perbandingannya mau 3 meter, mau meter atau sentimeter, 3, 4, 5, udah. Itu pasti jadi sudut siku, saudara-saudara. Tapi yang di atas gak bisa. Nah, waktu saya bongkar tadinya itu rumah yang saya tinggali sekarang kan dibongkar gitu. Kita mau bikin tiang beton nih, saudara-saudara. Ternyata itu apa? Ini ada kawat betonnya, di atas ada, di tengahnya ini nggak ada. Coba dicolong besi beton segitu. Bayangin, saudara-saudara, kalau nggak roboh nanti satu hari. Nah, ketahuan semua si smokel. Itu tukang-tukang suka nyemokel. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya dismokel gitu. Tidak pernah dipaksa-paksain gini gitu, nggak ada. Sebab itu saya bisa pegang satu perkara, jalan dengan Tuhan. Ingat nih, jangan membiarkan diri saudara dipaksakan. Seringkali kita membiarkan diri kita dipaksakan. Nanti kalau nggak ada waktu, cepat. Nah, itu tuh paling bahaya. Tenang saja. Semua jadi pada waktunya. Dan pada waktunya Tuhan, semua indah. Kenapa saya bisa jalan gini? Karena saya tahu Tuhan tuh ngitung semua. Tuhan tuh ngitung semua. Loh, ibaratnya tadi kalau dikatakan bannya kempes, persis di tukang tambah ban, persis di tenda, nggak usah terus ngebut ke sini, persis pada waktunya juga. Jadi saudara-saudara, semua pada waktunya. Jangan sekali-kali kena karena keburu-buru melakukan perkara. Salah kita. Kita tidak perlu buru-buru, apapun terjadi. Bukan berarti bahwa kita ngelelet begitu, bukan. Semua jadi pada waktunya. Tidak usah dipaksa-paksakan apa-apa. Kalau Tuhan mau, Tuhan hitung, tidak ada salahnya. Jalannya sempurna. Di dalam Mazmur 135 ayat 9. 135 ayat yang ke-9, kita baca firman Tuhan begini. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Farao dan menentang semua pengawalnya. Saudara, ya, Tuhan tuh belain kita tuh sampai di mana? Yang nemukan pembelaannya, caranya itu Tuhan. Gak akan keliru dia. Dia tahu persis bagaimana menundukkan Mesir, bagaimana menundukkan Farao. Kalau Farao tadinya pikir bisa nandingi, mujizat-mujizat yang dilakukan itu bisa ditandingi, dia punya mujizat terakhir. Dia punya tindakan terakhir yang orang Mesir tidak bisa nandingi. Loh iya, orang Mesir bisa dengan tukang sihirnya. Ya, air jadi darah, semua bisa, katak, meriam, dia semua bisa. Tapi satu yang nggak bisa. Tuhan ambil tindakan terakhir untuk menundukkan Farao. Anak sulungnya semua pada mati. Anak sulung orangnya, anak sulung binatangnya, anak sulung ternaknya, semua anak sulung mati. Saudara, itu tindakan Tuhan terakhir. Gak bisa. Orang Israel gak ada yang mati. Karena abang pintunya itu dilumuri sama darah domba. Begitu Tuhan bisa misahkan. Misah, hati-hati. Tuhan itu kalau misahkan, firman-Nya itu tajam kayak pedang bermata dua, sendi dan sumsum dipisahkan. Dokter kalau operasi bisa salah, ini enggak. Saudara tahu dan dia tidak pernah salah dalam hal ini.
Umat dan bukan umat dipisahkan. Saudara ingat nggak dia bilang apa? Nanti pada akhir zaman 2 orang muter kisaran, 1 diambil, 1 tinggalkan. 2 orang di atas 1 tempat tidur, 1 diambil, 1 tinggalkan. Dan begitu, dia bisa misahkan. Tidak ada yang ke bawah, tidak ada yang kelewatan, tidak ada. Usahakan sebab itu bahwa saudara sendiri pribadi, tidak ada yang ikut-ikutan nih, bahwa saudara sendiri pribadi masuk. Saudara, begitu teliti Tuhan. Tahun yang akan datang akan menjadi tantangan tuh karena ini. Apakah saudara bisa lolos dari bencana yang akan menimpa dunia ini? Apakah jalan saudara tetap seperti seekor domba, tidak goyah? Di tengah-tengah serigala pun saudara tetap seekor domba, dan tidak beli kulit serigala supaya nakut-nakuti serigala. Tidak. Bahwa kita tetap jelas, warna kita jelas, yaitu domba. Jalan kita jelas. Di tengah-tengah serigala pun jalan kita itu selamat. Saudara, ini tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang lagi, lebih lagi. Kita diajar Tuhan untuk jalan di atas tajamnya pisau cukur dan tidak jatuh. Saudara, kira-kira saudara sudah siap? Kira-kira saudara sudah tahu bagaimana dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan? Nggak bisa ikut-ikut, saudara nggak bisa ikut-ikut. Saudara nggak bisa ikut-ikut saya, nggak bisa. Tapi saudara sendiri mesti tahu bahwa saudara jalan di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Jalan di dalam hitungan Tuhan. Kalau Tuhan hitungkan 3, bahwa saudara tidak kurangi 1 atau tidak tambahi 1. Persis. Saudara, perhatikan hidup saudara. Begitu apa enggak? Apa jalannya saudara itu sekarang ditentukan persis enggak? Saya itu seringkali heran tuh kalau saya lagi masak, saudara. Bukan orang yang lihat saya yang heran, saya yang heran. Saya kalau masak tuh nggak pernah punya ukuran, nggak pernah punya apa. Plung. Jadinya enak. Saya sendiri heran, tahu nggak? Lah kok bisa tuh gimana? Saya tidak perlu nambahin garam, saya tidak perlu nambahin apapun. Kemarin tuh saya coba makan bebek di rumah makan bebek di Bandung tuh ada bebek. Lantas namanya bebek komplit. Kulitnya goreng kering. Lantas apanya lagi? Lantas dia tanya, komplit aja ya Pak? Iya. Artinya komplit itu apa? Dagingnya tuh dibikin masakan cat. Saudara, saya pikir aduh, ini masakan gak enaknya kayak gini. Lantas sisanya banyak kan karena gak dimakan. Itu orang-orang bilang, bawa pulang ya. Ini bungkus bawa pulang. Udah sampai di rumah, taruh di muka saya. Ngapain ini makanan gak enak? Lantas saya bilang, saya akan masak ulang. Saya masak ulang. Saya bumbuin ulang. Jadi enak. Jadi saudara, saya tahu. Kadang-kadang itu saya heran sendiri. Kenapa itu dilempar-lempar gitu kok jadinya enak? Nah orang yang mau belajar masak dengan saya itu bingung. Ini timbangannya berapa boksu? Waduh, mericanya suruh ngitung berapa miligram, nanti apanya gitu. Masakannya jadi gak enak. Saudara tahu. Itu dalam segala hal. Saya sampai heran. Dan dari situ saya tahu Tuhan punya hitungan. Kemarin saya baru beli sebuah mixer besar. Lantas saya mau bikin roti, saudara. Saya nggak terima kalau saya lihat tuh roti McDonald tuh kan empuknya luar biasa. Saya bilang, Tuhan saya mau bikin roti yang lebih empuk dari itu. Ya gitu, plong. Nah saya punya pembantu tuh hebat sekali. Dia tuh liatin gitu. Kalau saya nimbang apa itu dia ngitung gitu ya, dia liatin. Nanti sudah selesai, saya tanya dia tadi berapa tuh bagiannya. Dia nggak tahu. Saudara, saya nggak pernah ngitung.
Sebab saya tahu bahwa Tuhan sudah ngitung. Dalam hidup saudara itu begitu. Bahagia kalau saudara bisa hidup begitu rupa, sehingga ini loh, langkah saudara itu, saudara jelas rasakan, jelas alami Tuhan yang hitung. Gak bisa meleset 1 milimeter pun gak. Jadi gak kesandung, gak kejeduk, jalan rapi. Saudara, kalau saudara jalan, saya itu alami, udah terlalu banyak gak saya alami. Kalau saya misalnya itu mau kepleset tuh ya, persis tuh tangan saya lagi megang, sehingga saya gak jatuh. Bukan kebetulan tuh, Tuhan yang itu. Saya masih ingat teman saya, dia lagi bangun rumah. Dia periksain sendiri itu. Dia datang ke sana, dia lagi lihat tuh ke bawah itu. Terus dia mundur gini. Persis dia mundur gitu, itu balok tajam ujungnya itu ya. Serap. Nuncep di mukanya. Kalau dia nggak mundur kepalanya, nah kenapa kok dia mundur? Dia sendiri nggak tahu. Tuhan yang hitung. Perhatikan dalam hidup saudara. Hitungan-hitungan Tuhan nilai. Kalau saudara cari orang nggak ketemu, jangan terus ngamuk-ngamuk penasaran. Hitung dulu itu hitungan Tuhan. Kalau saudara dihitung tidak ketemu, saudara tidak ketemu. Kalau saudara dihitung ketemu, saudara dihitung ketemu. Saudara percaya ini nggak? Kalau saudara percaya ini, saudara nggak akan khawatir. Apa yang bisa terjadi dengan saudara-saudara? Kalau Allah memihak kita, siapa lawan kita? Ini bukan ucapan-ucapan yang sudah nggak berlaku gitu, enggak, benar, ucapan benar. Kalau Tuhan memihak saudara, siapa lawan saudara? Nah, coba sekarang ngitung, bersukacita senantiasa itu ini. Nah banyak orang tuh cuma bilang, kalau Tuhan memihak saya, siapa lawan saya? Tapi saya jalannya ngawur. Ya akhirnya kita kemakan. Ingat gak? Itu peristiwa di Ai. Tuhan bilang kepada rajanya, serbu. Gak berani nyerbu. Orangnya gede-gede. Terus gak berani nyerbu kan? Kayak loh, kok gak nyerbu? Habis orangnya gede-gede. Tuhan suruh kamu tidak nurut. Wah, nurut terus. Mati semua. Kenapa? Gak disuruh nyerbu lagi kok. Serbu pertama. Saudara, Tuhan ngitung semua. Sambil jalan, itu lebih hebat dari yang dilakukan orang di Houston sana. Sekarang itu orang-orang di luar angkasa itu sudah seperti main akrobat aja. Orang Amerika nengokin di rumah tangganya orang Rusia di sana di ruang angkasa, kongko berapa lama, terus balik dulu ya, pulang balik. Itu di sana di Houstonnya tuh dihitung semua tuh. Hari apa, tanggal berapa, gak boleh kelewat satu hitungan, satu digit pun gak boleh kelewat meleset. Saudara, tapi Tuhan ngitung saudara dan saya lebih mengagumkan. Jalannya sempurna, tahu? Tidak pernah ada kesalahan. Sempurna. Itu orang-orang di Houston tuh untuk bikin jalannya hampir sempurna itu selalu kalau mereka itu ngitung sesuatu mesti ada namanya hitungan salahnya plus min berapa, lantas mereka bikin rumus koreksinya. Jadi seandainya nanti salah, langsung rumus koreksinya dipakai sehingga bisa kembali. Allah nggak perlu pakai itu. Allah tahu persis hidup saudara dan saya sampai digit-digit yang keberapa. Dia tahu persis, tidak salah. Dia nyelidik jiwa saudara, dia tahu batin saudara, dia tahu semuanya. Dan dia ngitung rapi. Orang yang setia kepada dia saja akan jatuh. Saudara, bukan tanpa alasan yang saya ajarkan pada saudara untuk nurut Tuhan. Persis dah. Saudara akan lihat dah kalau saudara mulai nurut Tuhan, persis, nggak salah sedikit pun.
di dalam Efesus 2 ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan semua nanti keselamatan yang terjadi, semua hasil berkat yang saudara terima, bukan karena pekerjaan saudara. Ingat nih, jangan jadi sombong terus merasa bahwa saudara yang hebat. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Boleh yang hitung Tuhan. Saudara dan saya rapi sekali. Sadarin, berani menempuh tahun yang akan datang. Biarkan, jangan berhenti-berhentinya Natal itu ada di dalam saudara. Dan jangan saudara ketarik pada tanggal 25. Jangan saudara ketarik. Yang terikat pada tanggal itu selalu hanyalah yang lahirnya. Tapi biarlah dia lahir di dalam saudara. Tetap ada. Kalau dunia keliling saudara sudah sepi, pesta-pesta sudah lewat, masih ada sukacita dalam hati saudara. Dan nanti saudara boleh lihat. 1 tahun saudara jalani lagi, apa yang saudara lihat? Saudara akan lihat tangan Tuhan. Makin lama makin jelas. Nah, kita perlu ini. Setiap 1 hari nanti, kita akan seperti domba tanpa gembala dicerai-beraikan. Tapi tangan Tuhan yang memimpin kita ini akan tetap memimpin kita dan semua sanak kekasih saudara dan saya. Amin. Yore kalafende mala saloa heya kaloa amen dama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berdiri. Dari nakalasa anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekalian. Dari